Sidang peninjauan kembali untuk 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Rabu 4 September. Meninjau kembali keputusan hukum terkait kematian kedua korban yang terjadi pada tahun 2016. Kasus ini kembali mencuat ke permukaan setelah viral di media sosial. Pengacara Otto Hasibuan pun turun tangan dalam pengungkapan kasus ini semakin terang setelah adanya kesalahan tangkap pada Pegi Peron dan kesaksian dari Saka Tatal, seorang terpidana yang kini bebas dan juga mengajukan PK. Dalam sidang 6 terpidana itu sempat adanya dilakukan sidang tertutup. Bahkan dengan sigap Otto Hasibuan bersama-sama membantah jika dilakukan sidang tertutup dan meminta sidang dilakukan terbuka. Lantas seperti apakah pendapat praktisi hukum pun dalam gelar sidang 6 narapidana yang digelar Pengadilan Negeri Cirebon? Satu, novum. Kedua, ada kekeliruan majelis hakim, kehilafan, ya, baik di tingkat Pengadilan Negeri Cirebon pada waktu dulu yang pertama, baik di tingkat PT pada waktu itu. Ketiga, kami juga mengajukan dengan alasan adanya pertentangan dua putusan saling bertentangan. Satu putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka kemudian dimasukkan, diajukan menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang hukumannya ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 5 tahun, maka putusan tersebut dia bebas. Gitu. Terkait para terpidana tidak didampingi oleh kuasa hukum, itu jelas-jelas sudah melanggar ketentuan undang, terutama KUHP. Karena dalam 4 dinyatakan bahwa jika ada diduga tersangka atau terpidana melakukan pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu wajib didampingi oleh pengacara. Namun pada kenyataannya, peristiwa ini yang terjadi di 2016, para terpidana tidak didampingi oleh kuasa hukum. Otomatis cacat hukum. Jelas melanggar ketentuan undang-undang terutama KUHP. Ini juga yang kami sangat sayangkan kepada aparat penegak hukum yang ada di Cirebon pada waktu itu dan juga wilayah Bandung. Hal ini sangat mencoreng justru kepada aparat penegak hukum sendiri. Karena mereka sendiri melanggar ketentuan undang-undang yang harusnya itu yang mereka menjalankan tugas itu harus dengan ketentuan undang-undang terutama 7 terpidana yang mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon dan yang baru dilakukan 6 terpidana. Kami melihat bahwa tim pengacara dari Pak Otto dan rekan-rekan itu betul-betul mereka sudah sangat menyiapkan beberapa bukti baru yang disampaikan di pengadilan. Nah, hal ini kami sangat mengharapkan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk dapat melihat dengan hati nurani yang bersih, yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Jika kita melihat perkara ini di tahun 2016 terkait kematian Vina dan Eki, kita melihat ada banyak kejanggalan dan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyidik. Terutama mereka melakukan pemerasan pengakuan terhadap para terpidana. Dan yang lebih parah lagi, oknum penyidik ini melakukan kekerasan fisik terhadap mereka. Ini kan cara-cara yang tidak benar, menghalalkan segala cara. Dan juga hal ini melanggar pasal 117 ayat 1 KUHP yang dengan tegas menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi diberikan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini yang kami sangat sayangkan kepada para penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2016. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam kesimpulan, jelas bahwa kalau kami boleh berpendapat, kami berpendapat ini sebanyak kecelakaan juga pembunuhan. Ya, itu kesimpulan yang kami sudah sampaikan dalam permohonan kami. Dan pendapat kami ini tidak hanya disampaikan demikian, tapi kami dukung dengan bukti-bukti, fakta-fakta yang sudah kami sampaikan dalam permohonan dan akan kami buktikan di dalam persidangan. Harus melihat ya, karena novum itu adalah keadaan yang baru kita ketahui sekarang, yang sebenarnya pada waktu perkara itu berjalan
itu sudah ada. Jadi coba bayangkan ya, seorang DD menjadi saksi katanya di situ, termasuk Liga Akbar, menyatakan di buah BAP-nya menyatakan dia melihat satu peristiwa yang mengarah kepada adanya pembunuhan berencananya. Padahal pada waktu itu fakta itu tidak ada. Artinya kalau DD atau Liga Akbar atau saksi yang lain menceritakan pada waktu itu, maka hakim pasti memutus bebas. Tapi kemudian hal itu baru kita tahu sekarang. Jadi keadaan yang baru ini kami gunakan sebagai novo, sebagai bukti yang baru yang sebenarnya dulu sudah ada. Tapi baru kami temukan. Sekarang kami minta kepada hakim agar sebenarnya bisa digabungkan. Tapi khusus yang ini, yang 6 orang majelis hakim setuju digabungkan seperti tadi. Tapi Sudirman dia bilang karena sudah terlalu jauh jangka waktunya mengajukan permohonannya, majelis hakim berpendapat tetap harus berpisah. Dan hanya sangat melelahkan ya, karena kasusnya juga sama, tapi harus tetap kita bersidang khusus Sudirman lagi di samping. Ya seharusnya dengan kasus yang sama untuk pengajuan PK ini dilakukan bersama-sama. Karena kenapa dilakukan 6 orang terlebih dahulu untuk Sudirman ini tertinggal, itu dikarenakan seperti kita ketahui bahwa Sudirman ini masih dalam penguasaan Polda Jabar. Tapi pada akhirnya untuk tim kuasa hukum dari Sudirman sendiri sudah menggabungkan dengan 6 narapidana ini. Kembali lagi kepada ketentuan undang-undang dalam ini KUHP. Dalam ketentuan menyatakan bahwa sidang tertutup diperlakukan jika ada kasus terkait asusila ataupun kasus terhadap anak. Itu baru dilakukan sidang tertutup. Nah, sementara 6 terpidana ini mereka semua sudah dewasa. Jadi otomatis dalam proses persidangan itu harus terbuka untuk umum, bukan sidang tertutup. Kecuali pada saat 2017, pada saat sidang pada waktu itu, kenapa ada sidang tertutup? Karena memang salah satu terpidana, yaitu Saka Tatal, dia di bawah umur. Otomatis itu dilakukan sidang tertutup. Menurut pendapat saya, dengan adanya kasus seperti ini yang begitu panjang dan memakan energi yang sangat banyak, juga masyarakat atau netizen juga sudah cukup lama menunggu. Ini adalah hal yang paling baik untuk para penegak hukum untuk menjalankan tugas profesi mereka berdasarkan kebenaran dan keadilan. Cara-cara lama sudah saat ditinggalkan. Cara-cara yang tidak benar atau menghalalkan segala cara harus ditinggalkan. Makanya saran kami kepada penegak hukum, baik itu kepolisian, apakah itu jaksa, hakim, bahkan rekan-rekan pengajar sendiri, saatnya kita berbenah diri untuk tinggalkan cara-cara lama, cara-cara yang tidak benar atau menghalalkan segala cara. Karena masyarakat Indonesia menunggu hal ini kepada kita ini sebagai aparat penegak hukum. Marilah kita ke depan untuk dalam hal kita menjalankan tugas profesi masing-masing harus berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dan ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.